Halo, selamat siang. Siang. Baik, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada pertemuan ini saya ingin melakukan percakapan singkat untuk mengumpulkan informasi awal terkait kondisi yang sedang Anda alami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainindita Erika Ramadhani dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengalaman, aktivitas, serta hal-hal yang dirasakan, sehingga dapat menjadi dasar untuk proses konseling selanjutnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi. Seluruh proses wawancara ini bersifat rahasia. Informasi yang Anda berikan hanya digunakan untuk kepentingan profesional dan pendidikan saja. Apabila diperlukan, proses ini juga akan direkam dengan persetujuan Anda dan data tersebut akan dijaga kerahasiaannya serta tidak akan disebarluaskan. Apabila Anda sudah memahami dan bersedia, kita dapat mulai sesi kali ini. Ya, saya bersedia. Baik, untuk memulai, bisa Anda sebutkan nama, usia, dan aktivitas utama Anda saat ini? Nama saya Salma Amalia dengan usia 22 tahun. Aktivitas saya saat ini adalah sebagai pelajar. Terima kasih. Saat ini Anda sedang menempuh studi di jurusan apa? Sekarang saya menempuh pendidikan psikologi. Baik, apa alasan utama yang membuat Anda memutuskan datang ke sesi kali ini? Karena saya merasa tidak bisa menyeimbangkan waktu akhir-akhir ini karena ada rapat organisasi yang itu menuntut sekali, ada kewajiban saya sebagai pelajar juga yang harus kuliah, dan juga ada tugas-tugas saya yang harus saya kerjakan. Oh, oke. Berarti kakak ini kewalahan ya? Sejak kapan Anda mulai merasakan kondisi kewalahan tersebut? Sejak 4 bulan yang lalu sih. Bisa Anda ceritakan perubahan apa yang paling terasa dibandingkan semester sebelumnya? Di semester ini tuh tugasnya semakin berat, lalu kuliahnya juga menjadi kurang bersemangat gitu. Di organisasi juga ada banyak tuntutan yang lebih dari sebelumnya, apalagi saya sebagai pengurus inti, jadi lebih banyak aja gitu. Dalam satu minggu, aktivitas apa saja yang biasanya Anda jalani dari pagi hingga malam? Aktivitas saya biasanya dari pagi itu kuliah, lalu sorenya ada rapat organisasi biasanya, lalu pulangnya biasanya sore sampai malam. Setelah itu saya harus nyambung buat ngerjain tugas atau deadline tersebut gitu. Wah, padat sekali ya kak ya? Ya, Berapa jam rata-rata Anda tidur setiap malam? 4 jam. Apakah pola tidur tersebut sudah berlangsung lama? Lumayan lama sih, sekitar awal semester gitu. Bagaimana kondisi fisik Anda selama menjalani rutinitas tersebut? Fisik saya tuh, saya rasanya kayak capek, lelah, pusing gitu. Mungkin itu kali yang mempengaruhi pola tidur juga. Oke, selain kondisi fisik, bagaimana dengan kondisi emosi atau perasaan Anda? Perasaan saya tuh, saya sering nggak tahu marah kenapa, emosi sering meluap gitu. Terus hal itu juga berdampak pada banyak hal gitu kadang. Apakah perasaan tersebut muncul pada waktu tertentu atau hampir sepanjang waktu? Tidak setiap hari tapi hampir sepanjang waktu sih, soalnya kan deadline, rapat organisasi, terus tugas kuliah itu kayak bertubrukan terus gitu, jadi membuat saya emosi juga kadang terbawa, jadi saya nggak bisa mengontrol. Berarti kondisi ini mempengaruhi konsentrasi Anda saat kuliah ya? Iya, mempengaruhi. Kalau dalam perkuliahan biasanya kadang saya tidak fokus dan sulit berkonsentrasi aja kalau di kelas. Bagaimana performa akademik Anda sejauh ini? Sejauh ini sih sebenarnya masih normal-normal aja ya kak. IPK saya juga masih stabil, tapi ya itu kalau di kelas saya sulit berkonsentrasi dan juga fokus.
Apakah Anda pernah menunda tugas atau kewajiban karena merasa terlalu lelah atau tertekan? Sering sih sebenarnya, karena biasanya itu saya emang suka nunda-nunda aja karena capek, udah banyak kegiatan gitu. Ketika menunda, hal apa yang Anda lakukan? Ya seperti umumnya Gen Z gitu, scrolling, terus apalagi ya, biasanya saya tidur sih, tapi setelah itu saya merasa bersalah akan diri saya karena kenapa saya nggak mengerjakan tugas dengan cepat gitu. Apakah Anda pernah mengalami kondisi seperti ini sebelumnya? Pernah sih, tapi frekuensinya tuh nggak seberat yang sekarang gitu loh. Apalagi kan pengurus inti harus rapat terus, apalagi udah semester akhir ini. Jadi semuanya kayak bertabrakan dan jadi lebih padat dari semester sebelumnya gitu. Oke, pada saat ini apakah Anda memiliki waktu khusus untuk istirahat dari kegiatan pribadi? Nggak ada sih, karena semua waktunya udah habis digunakan untuk organisasi, kuliah, dan mengerjakan deadline. Oke, sangat padat sekali ya Kak ya. Iya. Bagaimana hubungan Anda dengan teman-teman selama kondisi ini? Sebenarnya sih saya punya hubungan baik ya dengan teman saya. Saya juga ada satu teman yang paling dekat dengan saya gitu. Bagaimana dengan keluarga? Apakah mereka mengetahui kondisi ini? Kalau keluarga sih mereka tahu ya kondisi itu, tapi nggak tahu secara detail. Kadang tuh saya emang nggak mau berani dengan cerita ke teman atau keluarga gitu, karena takut mereka juga jadi kepikiran tentang masalah saya. Apakah Anda merasa mendapat tuntutan tertentu dari lingkungan seperti keluarga atau organisasi? Kalau keluarga sih nggak ada, tapi kalau organisasi saya merasa memang ada tuntutan di organisasi itu yang mengharuskan saya selalu siap sedia gitu. Apalagi saya pengurus inti itu harus emang sedia dan banyak yang berekspektasi tinggi terhadap diri saya. Bagaimana perasaan Anda terhadap ekspektasi tersebut? Lumayan terbebani sih, tapi di sisi lain kan saya juga punya tanggung jawab juga ya, karena yang memutuskan masuk organisasi itu saya, jadi saya juga harus tahu konsekuensi yang saya ambil jika saya udah masuk organisasi, tapi tetap merasa terbebani. Apakah Anda pernah berpikir untuk mengurangi aktivitas tersebut? Tentu saja pernah sih. Apakah kondisi ini mempengaruhi motivasi Anda dalam menjalani kuliah? Iya, tentu saja motivasi saya jadi sedikit menurun semangatnya ketika kuliah. Saya sering males-malesan kuliah, berangkat juga kadang telat-telat karena emang udah capek di organisasi dan mengerjakan deadline-nya. Jadi dalam waktu-waktu luang itu biasanya emang saya cari-cari gitu. Dalam skala 1 sampai 10, seberapa berat tekanan yang Anda rasakan saat ini? Kalau tekanannya sih sekitar 8 sih, karena saya merasa cukup tertekan dengan kondisi ini. Banyak yang berekspektasi di organisasi, tapi di sisi lain juga saya harus menyelesaikan deadline tugas karena tujuan utama saya kan belajar ya. Baik, apakah tekanan tersebut pernah membuat Anda mengalami keluhan tertentu seperti sulit tidur atau perubahan nafsu makan? Iya, tentu saja. Karena itu saya jadi sulit tidur, padahal ketika saya merasa capek saya ingin buru-buru kembali ke rumah atau kalau nggak di kos buru-buru tidur, tapi setelah sampai di kos saya merasa jadi sulit tidur, ada gangguan tidur, dan pola makan juga saya mengalami gangguan pola makan. Saya jadi jarang makan teratur, mungkin juga itu karena jadwal padat gitu. Oke, apakah Anda pernah merasa putus asa atau tidak berdaya menghadapi kondisi ini? Iya, tentu saja pernah. Kadang saya merasa putus asa akan diri saya. Saya merasa tidak akan bisa menyelesaikan banyak hal di organisasi gitu. Terima kasih sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, selama ini apa harapan Anda datang ke sesi kali ini? Karena saya berharap bisa mengetahui cara agar saya bisa menyeimbangkan waktu saya antara organisasi, perkuliahan, dan membuat tugas. Dan saya juga ingin untuk agar emosi saya menjadi lebih stabil gitu.
Baik, terima kasih atas keterbukaan dan kesediaan Anda dalam menyampaikan pengalaman serta kondisi yang sedang Anda alami. Nah, informasi yang Anda berikan sangat membantu dalam memperoleh gambaran mengenai situasi yang Anda hadapi saat ini. Sesuai dengan tujuan, wawancara kita cukupkan sampai di sini. Seluruh informasi yang telah Kakak sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik saja. Apabila setelah sesi ini Anda merasa membutuhkan bantuan lebih lanjut, apa Anda dapat mencari dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Anda kali ini. Oke, sama-sama.